الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا بلاء حسنا إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا تستفتحوا فقد جاءكم الفتح قد جاءكم الفتح وإن تنتهوا وإن تنتهوا فهو خير لكم فهو خير لكم وإن تعودوا نعد وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا فئتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا
أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا
وأولادكم فتنة وأولادكم فتنة وأن الله وأن الله عنده أجر عظيم. عنده أجر عظيم. Ada yang bisa terjemahkan? Yang terakhir. Ayat berapa? 27. 28. Ada yang mau terjemahan? Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya, ini mengingatkan kita semua ya. Jadi harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, termasuk keluarga kita ya, suami, istri, anak-anak ini merupakan apa? Cobaan. Fitnah ataupun cobaan. Ya. Fitnah di sini artinya ujian. Banyak orang yang nggak sabar karena hartanya. Mentang-mentang baru dapat pampasan miliaran karena jalan tol. Di daerah mana tuh? Jawa Timur, Jawa Tengah ada ya. Langsung beli apa? Mobil mewah-mewah. Dengar nggak Bu beritanya? Belum lama ini? Nggak tahu, Jawa Timur. Oh iya, mewah semua, dapat habis semua. Nah, yang boya-boya habis. Nah ini ujian, ya. Mumpung miliaran, gitu. Nggak ada 50 miliar, ya. Hartanya habis dijual, ya bukan dijual, karena pampasan ya pemerintah. Ini harta, ya. Jadi jangan dikira orang yang banyak hartanya itu nggak ada ujiannya. Oh besar sekali Bu. Iya. Orang yang kaya raya tidak dijaga oleh iman, bahaya banget Bu. Oh bahaya banget Bu. Bahaya. Ya bisa main judi, main cowok. Gak maaf bisa nyebut cowok ya. Ya. Karena kalau yang kayanya cewek, ya. Iya. Ya kalau yang kayaknya cowok ya dari cewek. Zaman sekarang kan banyak ya. Onlinean gitu, main cewek, main cowok. Ya. Jadi ini ujian harta. Ya. Apakah harta yang kita miliki ini pernah dizakatkan atau dicuci? Zakat itu artinya pencucian. Ini juga termasuk ujian. Kita biasanya kalau menilai seseorang kena musibah itu biasanya apa? Kelaparan, ya Bu ya. Miskin, ya, nggak punya duit, ini musibah. Padahal dikatakan musibah itu dua-duanya, baik dikala kaya maupun miskin. Sudah miskin kok sombong, ada nggak kayak gitu? Kalau kaya sombong itu ya mungkin lah, ya. Tapi ini miskin tambah sombong, wah ini juga ujian lagi, ya. Makanya ini ada yang umurnya 50 ke atas? Enggak ada. Ada satu orang. Dua. Apal enggak nyanyiannya Roma Irama? Mesti hafal ini. Kalau saya mulai mungkin hafal ini. Ya. Yang miskin jangan bersedih. Terus yang kaya janganlah bangga. Hafal semua. Ya. Oh, hafal sampai selesai. Ya, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena apa? Hartanya. Terus tuh derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Wah, ini jadi peminat Roma Irama semua. Ya. Jadi yang kaya jangan sombong, jangan membusungkan apa? Nah itu adanya, terusannya itu ada membusungkan dada, ini kan gitu ya. Jangan, karena ini ujian. Yang miskin, ya jangan sedih. Udah miskin sombong, petangkang. Ini loh, mobil aku semua, karena dia di tukang parkir ya. Ngakunya apa?
mobil dia semua sak lapangan Victoria, ya. Padahal mobilnya orang. Nah, ya. Jadi ini ujian. Harta ini merupakan apa? Ujian. Ya. Ada karena harta dirampok, ujian. Ya. Ada karena banyak harta dibunuh. Ada nggak orang dibunuh karena rebutan harta? Oh, apalagi zaman sekarang ini, zaman pilot sekarang ya, susah cari duit sekarang Bu. Jadi Bu baca di online ya berita-berita, rumah-rumah banyak dijual di Jakarta ya, rumah-rumah mewah, ya. Orang yang punya ratusan apartemen sekarang pilot, nggak ada yang nyewa, bangkrut semua. Ya, dulunya sombong, sekarang memblem. Nah, ya, jadi jangan sombong, ya. Dia yang dulunya ngaku paling cantik, paling banyak duit, ya. Sekarang jadi tukang mie goreng. Oh, banyak yang banting, ya. Banting setir banyak nggak sekarang? Oh, banyak sekali. Sekarang pada jualan bakso itu dulu miliaran itu, iya. Jangan sombong, tidak boleh ya, jangankan kita Bu, makhluk Tuhan yang dulunya pernah di surga karena sombong diusir. Siapa itu? Iblis. Nabi Adam termasuk kena ikut-ikutan itu ya. Iya, sombong karena diusir. Ya. Kenapa iblis sombong? Disuruh oleh Allah sujud kepada Adam. Dia bangkang. Ya Allah, aku kan diciptakan dari api. Adam itu kan diciptakan dari tanah. Unsur api lebih mulia dibanding dengan unsur tanah. Gak mau ngeyel. Ya, gengsi nyebutnya apa? Gengsi. Iblis tapi nggak ngomong gengsi bahasa Indonesia enggak. Ya kayak gitu terjemahannya. Iya. Gengsi ya Allah, masa aku harus tunduk sujud kepada Adam yang dibuat dari tanah, yang diinjek-injek ini, gitu Bu. Ya, dia lupa. Ya, yang menyuruh itu adalah yang maha kuasa. Nah, dia ingatnya Adamnya itu. Nah, jadi ini karena gara-gara sombong, akhirnya Allah murka. Ya, setelah jawaban iblis seperti itu, Allah langsung mengusir siapa Bu? Iblis. Ya, diusir. Akhirnya sekarang iblis setannya gentayangan di Wancai, di Hongkong. Kita yang kena ini ya. Kena semua kita ya. Sampai sekarang iblis ya. Iya. Iblis itu ataupun setan itu selalu dalam 24 jam menasehati kita. Enggak berhenti-berhenti 24 jam. Padahal enggak digaji. Iya, kita enggak ngasih minum, enggak ngasih makan, datang bisiki kita ya Bu ya. Terasa apa enggak Bu? Iya, apalagi subuh. Nah, panjenengan tadi subuh jam berapa bangunnya? Iya, jam 4 lewat 22 alarm sudah bunyi subuh. Kring 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 kring. Dia dengar, kita dengar ya Bu ya. Tapi setannya bilang, jangan bangun dulu dong. 5 menit ketak-ketip dulu, jangan bangun. Jadi kalau bangun kamu jalan sempoyongan loh. Kamu tidur baru 2 jam kok bangun. Nah, digituin Bu. Kata kita, bener juga ya. Tidur baru 2 jam ya. Kemudian jalan. Ini takutnya apa? Nabrak meja. Nanti majikannya bangun. Pinter Bu setan itu. Setan itu hebat. Tapi sebenarnya kita lebih hebat dari siapa? Ya cuma kitanya ini yang kadang-kadang ya itu mengalahkan sendiri, mengalah diri ya Bu ya. Jadi kembali bahwa harta ini merupakan ujian dan titipan, sering saya sampaikan ya.
Harta yang kita miliki ibu-ibu dalam surat Al-Maidah 120 ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fihin. Dan Allah memiliki langit dan bumi dan di antara keduanya. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ingat yang banyak duitnya ya, yang duitnya sedang-sedang kita ya biar jangan sombong. Semua ini adalah titipan amanah, bukan harta mutlak hakiki kita. Ya biar orang yang selalu meyakini bahwa harta ini adalah mutlak kita punya, dijamin stres. Betul apa enggak? Iya. Jamin stres, ya. Dia berpikir pepaya yang sudah matang-matang di belakang rumahnya itu adalah hak mutlak dia. 2 hari lagi dia akan petik. Tiba-tiba malam ini dicuri orang. Ayo, orang yang tidak menganggap bahwa pepaya ini adalah amanah dari Allah, stres apa enggak? Oh, stres ya. Tapi orang yang menganggapnya sebagai amanah, kalau dicuri, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini, kita semua termasuk kates-kates itu. Tahu kates? Apa ya? Merupakan milik Allah. Dan hanya kepadanya lah kita semua akan apa? Kembali atau dikembalikan. Jadi kates itu hakikatnya bukan milik kita. Ya, kates itu adalah amanah. Maka kalau kates diambil orang, ya sudahlah. Ya, karena kalau diambil orang kemudian kita sabar dan tawakal, ya, maka ganjarannya luar biasa. Ya, di sini Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, ayat 28 ya. Sungguhnya Allah itu memiliki pahala yang amat besar. Jadi kalau kates-katesmu itu dicuri orang, pisang-pisangmu, wedhus, ayam, bebek dimalingi orang, kalau kita sabar, maka pahalanya akan berlipat ganda. Ingat ya Bu ya, ayat ini untuk kita semua ya. Apapun lah ya, termasuk misalnya orang yang kita kasihi, ya, suami kita, pacar kita, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Orang yang merasa bahwa suami atau anak kita ataupun pacar orang yang kita kasih ini adalah amanah, maka dia akan mengucapkan inna lillahi. Sebaliknya orang yang tidak mempercayai itu, dia akan geluntungan nangis, teriak-teriak apa enggak Bu? Oh iya, iya. Pacaran sudah 7 tahun, ya. Jadwal perkawinan sudah disebar undangan. Tiba-tiba kena COVID. Minta maaf ya. Orang yang beriman kepada Allah dengan takdir ataupun tadi menurut ayat tadi ya, merupakan fitnah ataupun ujian, dia akan kembalikan semuanya kepada Allah. Rupa-rupanya calon suami aku itu adalah milik Allah. Nah, iya, anak kita yang diambil oleh Allah, meninggal ini bukan milik mutlak hakiki kita. Maka tidak perlu larut kesedihan. Sedih boleh, tapi jangan larut ya Bu ya. Iya, nggak boleh larut Bu. Sedih itu sebentar aja boleh. Jangan nangis-nangis, kemudian mikirin terus ya. Sampai apa? Makan nggak enak, tidur tidak, mandi tidak basah. Ini repot banget ya. Jangan larut di sini boleh sedih karena kehilangan, ataupun karena sedih sakit disakiti orang. Pernah disakiti orang Bu? Sering ya Bu ya, sering gara-gara lidah nih Bu.
Satu kata aja kita dengerin ke kita ya, marah ke kita. Bajingan, satu kata kan bajingan ya. Berapa kata bajingan? Bajingan. 3 kata apa satu kata? Bajingan. Minta maaf nih. Ini kata-katanya kotor, nggak bagus ya. Satu kata apa 3 kata bu? Bajingan. 1 apa 3? Satu. Betul. Yang betul 1 tapi 3 suku kata. Oh, ini harus belajar lagi bahasa Indonesia. 1 kata 3 suku kata. Ya, iya ngomel di depan kita bu. Ya, depan orang lagi ngomelin kita bu. Ayo panjenengan ketika keluar dari sini, ya sedang jalan naik bis sampai malam nanti terngiang-ngiang ngomong kamu. Nah digituin bu. Terus terang pernah apa enggak bu? Pernah ketika disakiti kemudian terus gitu terus kan ya? Ayo perasaannya gimana bu? Nyesek, betul apa enggak? Nyesek. Sakitnya tuh gimana? Di sini. Oh nyesek bu, nyesek. Iya, udah nyesek bu, pikirannya nyut-nyut kepalanya ya. Nah ini makanya larut nggak boleh. Ya, yang terbaik sudahlah serahkan kepada Allah. Kalaupun kita disakiti orang ya bu ya, sudah kita ikhlaskan. Nah ini juga ujian, termasuk kepada anak tadi ayat 28 ya. Ketahuilah olehmu bahwasanya harta-hartamu dan anak-anakmu itu ujian. Ada yang sudah punya anak? Banyak anak sendiri ya, bukan anak majikan ya. Ujian bu. Saya juga punya anak 5 bu. Ada nggak panjenengan punya anak 5? 1, 2. Wah ini ujian semua. Ya ujian belajar kadang-kadang puyeng ya bu ya. Mikirin SPP ya bu ya. Kadang-kadang anak-anaknya bandel. Kita puyeng apa nggak bu dibikinnya bu? Puyeng. Pergaulan lagi ditambah. Waduh, siap ya. Bikin kita puyeng. Kita ngomong nggak didengerin, puyeng apa nggak bu? Puyeng, ya. Kita telepon budek, ya. Berpuluh-puluh kali nggak diangkat telepon, asik main game. Puyeng apa nggak bu? Puyeng. Makanya sabar, sabar. Kalau sabar, ayat yang terakhir tadi, wa annallaha 'indahu ajrun azim, jadi 28. Orang yang sabar akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kudu sabar ya Bu ya. Harta merupakan ujian, keluarga juga ujian, ya. Maka kita harus sabar. Shadaqallahul azim. Ingetin sampai nomor berapa?